Ananda Muhammad Yazid Ilmani bin Bapak Haji Hendra dari Pesanggerahan Jakarta Selatan. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada anak-anak kita semua. Pengajian dari santri ini kitabnya namanya Bidayatul Hidayah. Kemudian nanti untuk pengajian Pak Ustadz Haji Amri Fatah Haji itu kitab Naswaikul Ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wa alhiqni bis salihin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Ilmani bin Hendra bin Abdul Munir bin Masad bin Rahim bin Santing bin Rudin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Pondok Pesantren Al-Hamid, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat barokah ini dalam rangka melanjutkan pengajian rutinan di hari penjengukan. Melanjutkan daripada pembahasan kemarin, yaitu kita mengkaji suatu kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang dinamai Bidayatul Hidayah. Bahwasanya pelanjutan materi kemarin yaitu ada 8 perkara yang harus bisa kita tinggalkan, yang harus bisa kita jaga dari lisan kita. Yang pertama, Bu, kita nggak boleh berdusta. Kemudian kita harus bisa menepati janji kita. Kemudian yang bulan lalu kita nggak boleh gibah. Dan pada hari ini kita akan membahas perkara yang keempat. Namun sebelum kita memulai menuntut ilmu, mari kita membaca suratul Fatihah kepada guru kita, wabil khusus kepada muallif hadzal kitab. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, amin. Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallif hadzal kitab Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bi barakati awliya illah syanillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rabbana nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u bermula yang keempat, itu al-mira'u bertengkar, wal jidalu dan berdebat, wa munaqasyatun nasi dan membantah manusia fil kalami di dalam ucapan. Jadi Bu, perkara yang keempat yang harus bisa kita jaga daripada lisan kita itu bertengkar, berdebat dan membantah, Bu. Yang namanya lisan enak banget Bu buat diajak ngobrol, betul Bu? Tapi kadang-kadang di dalam suatu obrolan ya Pak ya, ada aja perkara yang memancing emosi kita. Dan di situ Allah menguji keimanan kita. Apakah kita termasuk hamba Allah yang bersabar atau kita malah mengikuti hawa nafsu kita? Kita malah ikutan berantem. Makanya kita harus bisa menjauhi pertengkaran. Karena yang namanya bertengkar itu bisa memutus tali persaudaraan. Betul Bu? Betul Pak? Wal jilalu dan berdebat. Nah, berdebat ini ada 2. Ada perdebatan yang boleh, ada perdebatan yang kagak boleh. Kalau perdebatan yang tidak boleh yaitu berdebati suatu perkara yang enggak penting. Kalau berdebat perkara yang boleh yaitu membahas suatu kebenaran terutama dalam bidang keilmuan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di Pondok Pesantren Al-Hamid ada forum namanya Forum Bahsul Masail. Di dalamnya santri-santri belajar mengkaji suatu permasalahan fikih di dalam masyarakat.
Di situ kita belajar membaca dalil, memahami ibarat-ibarat yang ada, dan mengemukakan argumen agar bisa dipegang menjadi hasil daripada musyawarah tersebut. Kalau itu baru boleh, Bu. Kalau yang gak penting, kagak boleh kita debatin. Wa munaqasyatun nasi fil kalam. Kita juga gak boleh ngebantah orang. Yang namanya manusia, kadang kita mah gedek sama orang, betul ya? Karena manusia itu mahadul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kadang kita kesal sama orang, tapi Bu, ada caranya kita menyikapi hal tersebut. Yang pertama, kita diam aja. Mending kita tahan emosi kita sabar. Yang kedua, kalau emang nggak bisa, maka kita kasih tahu yang baik-baik. Jangan malah kita bantah, jangan malah kita bentak. Karena apa? Karena akan ada dampak negatifnya. Bagi siapa saja, yaitu bagi orang yang kita ajak bicara, bagi kita sebagai pelaku, dan juga terhadap kehidupan kita. Fadzalika, maka bermula al-mira' wal jidal wa munaqasyatun nas, itu fihi di dalam dzalik idzaun berbula menyakiti lil mukhatabi terhadap orang yang diajak bicara. Wa tajhilun, dan menganggap bodoh lahu pada mukhatab, wa ta'nun, dan mencela fihi di dalam mukhatab. Wa fihi, dan itu di dalam dzalik tsana'un bermula pujian ala nafsi atas diri sendiri. Wa tazkiyatun, dan membersihkan laha terhadap nafs. Bimazidil fatanati, dengan lebih-lebih pandai, wal ilmi, dan lebih mengetahui. Nah Bu, yang pertama, kalau kita nggak bisa menjaga lisan kita dari bertengkar, berdebat, dan membantah, yang pertama kita akan menyakiti orang lain. Namanya manusia Bu, punya hati nurani, harus bisa kita sama-sama menjaga perasaan orang lain. Karena disakitin Bu nggak enak Bu, betul kan Bu? Makanya kita harus bisa menjaga lisan kita. Wa tajhilun lah, kita seakan-akan menganggap bodoh orang yang kita ajak ngobrol. Orang kan macam-macam, ada yang kelihatan biasa aja, tapi ternyata di dalamnya luar biasa. Makanya kita jangan sampai merendahkan orang lain, menghina orang lain, apalagi menganggap orang lain itu bodoh. Wa ta'nun fihi, dan mencela. Bu, wa ta'nun fihi, yang namanya kita berdebat, namanya kita bertengkar, pasti kita emosi, betul Bu? Kalau kita emosi akan susah mengontrol mulut kita. Biasanya kalau udah susah buat ngontrol mulut kita, yang kita keluarin hinaan, celaan, cacian. Kepada siapa? Kepada orang yang kita ajak ngobrol. Makanya kalau kita begitu sama aja kita menzolimi orang. Jangan sampai Bu kita menzolimi orang. Karena doanya orang yang kita zolimi itu mustajab. Kalau kita doain yang kagak-kagak bagaimana Bu? Bahaya, ya kan Bu? Makanya ayo sama-sama kita menjaga lisan kita. Kemudian terhadap diri kita sendiri nih Bu, dampaknya kalau kita nggak bisa ngejaga lisan kita. Yang pertama, tsana'un 'alan nafs, yaitu kita memuji diri kita sendiri. Allah nggak suka sama orang yang sombong. Sombongnya gimana? Dia membangga-banggakan dirinya sendiri. Ujub, membangga-banggakan dirinya sendiri, Bu. Makanya Bu, kalau kita ujub, Allah nggak demen sama kita. Kita seakan-akan menjadi orang yang paling benar, orang yang nggak punya salah. Makanya apa? Kita berani menghina orang, kita berani mencaci orang. Wa tazkiyatun laha bimazidil fatanah wal ilm. Kemudian kita membersihkan diri. Maksudnya apa Bu? Maksudnya Pak, ya Pak. Maksudnya tuh kita jadi seakan-akan kita orang yang sok suci. Coba Bapak, Ibu bayangin. Punya tetangga hari-hari ngasih nasihat yang baik-baik, tapi kenyataannya dia nggak bisa melakukan nasihat tersebut. Kesel nggak Bu? Kesel nggak Pak? Jadi kita ngelihat dia nggak bisa menjaga dirinya sendiri dari omongannya. Seakan-akan dia lebih pandai, seakan-akan dia lebih mengetahui. Yang namanya orang, kita mah nggak tahu kan dalamannya gimana. Ada yang kelihatan biasa tapi di dalamnya luar biasa. Makanya kalau kita enggak tahu sama suatu perkara, jangan malah sok tahu. Entar diketawain sama orang yang lebih tahu. Sama aja kita malu-maluin diri sendiri.
Thumma huwa, kemudian bermula al-mira' wal jidal wa munaqashatun nas. Itu musyawisun, menjadikan keruh lil aishi, terhadap kehidupan. Kalau misalkan kita nggak bisa menjaga lisan kita dari hal ini, Bu, bertengkar, berdebat sama membantah, maka kehidupan kita akan keruh, akan sulit, akan mumet. Yang namanya manusia, makhluk sosial, pasti butuh bantuan orang lain, betul? Pasti butuh yang namanya bantu tetangga. Tapi kalau tetangga kita, teman kita udah tahu kita orangnya suka berantem, suka mencela, merendahkan orang lain, maka jangankan bantu kita, baru dengar nama kita aja orang udah gedek. Oleh karena itu, kita menjaga lisan kita untuk menjaga diri kita juga sendiri. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu itu la tumari, tidaklah bertengkar siapa kamu safihan pada orang bodoh, illa wa yu'dhiyaka, kecuali akan menyakiti siapa safihan pada kamu. Wala tumari, dan tidaklah bertengkar siapa kamu haliman pada orang yang lapang dada, illa wa yaqliyaka, kecuali menjadikan marah siapa haliman pada kamu, wa yahqida, dan dendam alaika, atas kamu. Makanya Bu, kita jangan sampai berdebat, jangan sampai bertengkar sama orang bodoh. Orang bodoh susah, Bu, nerima nasihat. Makanya Imam Ghazali pernah berkata, seandainya aku berdebat dengan orang bodoh, maka aku akan kalah. Tetapi jika aku berdebat dengan orang pintar, maka siapa yang akan mengalahkanku? Kalau orang pintar dikasih nasihat, dia bisa ngembangin nasihat itu biar bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Tapi kalau orang bodoh mah susah, Bu. Karena dikatakan orang bodoh bukanlah orang yang tidak memiliki ilmu, tetapi orang bodoh adalah orang yang memiliki ilmu tapi dia melanggar ilmu tersebut. Contohnya Azazil. Tahu Bu Azazil? Azza artinya memuliakan. Ilnya itu ilah, Bu, Allah. Azazil artinya yang Allah muliakan. Namanya bagus tapi makhluknya jelek. Waktu di surga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, bapak kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan makhluk-makhluknya untuk bersujud, malaikat sujud, sujud malaikat. Tapi Azazil disuruh sujud, enggak mau. Padahal Allah udah kasih tahu bahwasanya Adam adalah ciptaannya yang paling sempurna. Disuruh sujud, ogah Azazil, maka Allah laknat. Allah jadi kutuk dia, jadi iblis, Allah keluarkan dari surga. Na'udzubillahi min dzalik. Tubuh Azazil gak mau sujud sama Adam, dikeluarin dari surga. Gimana gak mau sujud sama Allah? Makanya mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Makanya Nabi bersabda, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bermula siapa, itu taroka meninggalkan siapa, man al-miro'a pada pertengkaran, wahwa bermula man itu mubtilun orang yang Kalau kita bisa meninggalkan sebuah perdebatan, bisa meninggalkan sebuah pertengkaran, maka Allah akan membangunkan kepada kita rumah di surga. Itu kalau kita mau mengalah. Amin ya rabbal. Wa man taraka al-mir' wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannati. Dan kalau misalkan kita